2 bergerak di bidang tentang swadaya dan swakelola. Terus bicara lagi tentang Komisi 2 bergerak di bidang sosial, yaitu tentang sosial yang sakit, yang miskin, yang terlantar, tidak punya bapak, tidak punya mama, itu harus diperhatikan sepanjang ada laporan. Nah, selanjutnya kita ada 15 etim. Karena satu anggota dewan itu harus menguasai 10 etim. Yang 5-nya itu adalah di komisi yang disebut oleh ketua memegangnya. Kita anggota dapat 10. Ketua hanya 5, tidak boleh lebih dari 10. Kenapa? Dari 15 itu yang aktif tentang pembahasan anggota dewan itu adalah di Komisi 2. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu semua keluarga besar, saya hadir ke sini karena saya mendapat surat perintah. Cuman saya dengan dihadiri oleh tidak bisa memakai dinas karena posisi saya seharusnya saya pakai dinas dan saya harus memakai Kabupaten Ketapang. Hak imun saya tuh artinya yang ditempelkan di sini. Kalau pegawai negeri namanya korpri. Ya, pegawai Republik Indonesia. Dari Komisi oleh sebab itu Kabupaten Ketapang. Saya pertemuan ini membahas bukan dalam artian apa dikatakan kadis itu tadinya. Kita ini mencari kesempatan untuk kita tidak. Kebetulan saya lusa itu harus pulang dilaksanakan karena pada saya pulang di Pangkalambun. Setelah sampai di Pangkalambun, saya harus berangkat ke Jogja karena saya ada rapat ke Jogja. Saya tiap bulan Bapak Ibu tidak ada di Ketapang. Saya hanya 3 hari berada di Ketapang. Sidang paripurna, rapat kerja, dan RDPU. Dari beberapa 3 ini sidang paripurna itu kita membahas tentang keuangan yang 2,3 triliun. Karena anggaran pendapat belanja daerah Kabupaten Ketapang 2,3 triliun dalam 1 tahun. Nah, kami setelah itu ada rapat kerja BAMUS namanya. BAMUS itu Badan Musyawarah. Terus yang ketiga, kami ada kunjungan kerja. Nah, kunjungan kerja kami hanya 3 hari masuk kantor, Senin, Selasa sampai Rabu. Sisanya Kamis kami udah harus berangkat di luar daerah, entah itu ke Jakarta, ke Bogor, ke Bandung, atau kemana saja kami berada sesuai dengan SPPD, artinya surat perjalanan dinas. Nah, jadi SPPD kami itu kami harus mencari referensi apa sih sebenarnya yang belum kita temukan. Nah, kemarin saya baru pulang dari Jakarta, terus saya mendapat telepon dari perwakilan PLN Jakarta menelpon saya, menanya saya, "Bapak dari mana?" Saya bilang dari Ketapang. Ketapangnya di mana? Saya desa Tegansari, Pak. "Bapak status sekarang sebagai apa?" "Saya sebagai anggota dewan." "Oh iya, Pak. Terima kasih infonya. Kami akan ada pertemuan khusus di Pontianak. Tetapi kami tidak bisa ketemu dengan Pak Dewan. Akan kami utus orangnya untuk ketemu dengan Pak Dewan." Nah, oleh sebab itu saya menelpon ke Bapak Dito. "Bapak Dito, tolong sampaikan Kades Iskandar di mana kadesnya, karena kita akan ada pertemuan di Pontianak." Nah, hanya memang ketika itu karena keluarga besarnya Andri ini ada menikah, Tio, anaknya Pak Jun Yang Kim, saya harus pulang ke Ketapang. Bagaimanapun, karena Pak Jun Yang Kim adalah ketua partai politik dari Partai Demokrat. Tentu saya tidak bisa meninggalkan beliau karena dia adalah sebagai ketua DPC, Dewan Pimpinan Cabang. Nah, oleh sebab itu saya semalaman jadi Ketapang. Kades Iskandar, paman udah di mana? Lagi di jalan. Saya naik taksi. Kenapa? Jujur, saya sudah tidak punya uang. Sama sekali saya hanya bawa uang itu hanya membayar taksi. Itu pun dikirim istriku. Dikirim istriku tuh
hanya 400.000. Bayar taksi 350, sisa uang 50. Tidak makan, aku sampaikan Pontianak. Malam-malam tidur di belakang. Karena mau keluar dari mobil tidak nyaman karena kita udah ada punya duit. Kalau pengisi duitnya kanyang. Nah, artinya saya datang ke sini bukan mencari kesempatan dan kesakitan, tidak. Dan ini bukan dunia politik, tapi politik saya sudah selesai. Artinya pemilihan kepala desa, pemilihan DPR sudah selesai. Amin. Tinggal sekarang tugas saya memperjuangkan nasib rakyat. Karena jujur, saya ini neraka demi Tuhan. Kalau sumpah orang ini bujur kata ruah mamosok, tidak selamat kementuan dari Indai. Tidak ada orang menghargai. Kalau itu aja berkelahi, mau masuk ke kantor itu berkelahi. Berkelahi, asli. Tidak diterima. Berapa orang? Oke, bilang kalau tidak terima, kami keluar semua. Bukan gitu Pak Dewan. Tidak, bukan itu apa lagi? Kita ini udah tujuan baik. Tidak cukup Pak Dewan dengan Pak Kadis. Tidak bisa. Tidak bisa. Nah ini protokol. Protokol sudah lama. Saya tahu aturan. Saya ini pengurus COVID di kabupaten. Saya ketuanya. Jadi saya bilang nggak usah dibicarakan itu. Saya bisa mendatangi kepala dinas. Mau kepala dinas kesehatan, mau kepala dinas yang bergerak tentang penanggulangan COVID, bencana alam. Itu saya. Ya Pak. Tapi kan kita menghargai bahwa itu autonomi. Nah, undang-undang itu kita yang buat. Saya datang ke sini membawa masyarakat sekitar itu untuk membuktikan bahwa kami ini berjuang. Ya kita kan harus ada surat. Surat apa lagi? Surat dari bupati udah ada dan juga dihormati dan juga dihargai. Malah atas nama Martin Rantam. Nggak laku, aku bilang tuh. Dibuat oleh orang PLN. Makanya saya datang ramai-ramai. Ya udahlah kalau kayak gitu langsung masuk. Aku bilang udah mau, udah nggak apa-apa. Kurangkan aku bilang kalian. Itulah aku mau dikuat. Wah jangan Pak Kades, aku ngomong di meja langsung aku ngomong. Akhirnya kita disuruh masuk. Cuman yang tidak ikut waktu itu adalah Bapak Supri dengan Joko saja. Sebenarnya juga udah disuruh masuk, tapi mereka mengalah saja. Nah dari situlah kita melihat orang mau berkorban apa tidak. Mau membuktikan apa tidak. Padahal kita hanya dapat buruknya. Saya kalau bicara listrik, saya udah pakai listrik. Di Ketapang rumahku berapa buah tuh pakai listrik, bukan pakai pelita. Kita memperjuangkan di sini masih udah keluarga besarku. Percuma apa yang dikatakan Pak Kadis tadi. Kita sebagai pemimpin kita dipilih orang tapi tidak bisa menghormati, tidak bisa menghargai dari hasil pemilihan itu. Nah oleh sebab itu apa namanya goncangan politik untuk kita jalani apapun yang terjadi. Terlebih dari itu perputaran dunia politik sekarang bukan lagi kita di politik, kita sudah selesai, pemilihan sudah selesai. Tapi kita mau membuktikan bahkan 2023 sekarang ini baru dipasang PLN. Karena kita dapat peringkat dan ranking berapa? 240 rankingan kita, peringkat. Tapi jawaban saya ada. Kenapa SP5 Singkuk baru kemarin orang transmigrasi datang? Tapi kok enggak bisa. Sekarang ini aku bilang nih, sudah menahan, udah beratus tahun, 77 tahun Indonesia merdeka. Jalan tidak punya, listrik tidak punya. Kan terlalu itu. Ada apa? Coba aku bilang. Kalau memang Bapak tidak mau, udah, saya korankan aja. Apa? Dia bilang tanya, Bapak dari desa mana? Aku bilang dari desa Batang Sari, masa Bapak lupa? Mana semua proposal-proposal? Bapak buang ke bak sampah kah? Tanya dengan Pak Kadis. Demi Tuhan, aku buat itu. Bapak buang ke bak sampah. Masih nanya lagi desa mana. Nah, berarti ini dibuang. Berarti Bapak tidak mau utamakan kepentingan orang banyak. Tidak berbunyi sepatah kata pun. Malah tuh seolah memuji-muji aku manjur enggak kan. Aku kan banyak cerita. Jadi oleh sebab itu kita melihat bahwa kehadiran aku malam ini ke sini karena aku mepet waktu mau ada pertemuan. Sebenarnya pertemuan kita tuh saya tidak menginginkan orang sekaka itu hanya pertemuan 2-3 biji orang. Kenapa aku katakan demikian?
kebiasaan-kebiasaan buruk macam ini tidak bisa dipakai di mana-mana. Masyarakat mata. Macam mana kita mau maju? Macam mana kita mau bisa berbicara? Terutama kita sekarang tuh banyak yang kita alami. Sekarang yang mencekram kita tuh kayak rem cakram tuh. Udah siap direm kita. Udah siap direm, tinggal nunggu waktu. Saya yakin di bulan ini, di tahun ini, ada kalau 2-3 orang masuk penjara, boleh lihat. Dari situ kita harus kompak, harus buktikan. Kita harus sosialisasikan masalah perlakuan, masalah hak masyarakat hukum adat, pengakuan terhadap itu. Jangan dulu kalau ditangkap-tangkap, tapi kalau dapat, kita sosialisasikan adat itu. Kalau kita punya adat sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 945 tentang budaya, adat dan budaya, artinya kearifan lokal. Di situ kan ada, disesuaikan desa itu dengan adat dan budayanya. Jadi tidak bisa kita lari ke hukum positif. Tapi kalau 4-5-6 orang macam ini, hanya Ramin dia, hanya bapak dia, yang lain-lain dia, apa? Bukan hanya orang ini saja yang menikmati listrik ke depan. Iyalah, mana? Bukan orang-orang ini aja yang menikmati kenyamanan. Iya, jujur. Saya paling benci itu jujur ya. Jujur saya tuh, terus terang. Tiap hari nelpon saya, tolong perjuangan listrik. Tapi mata muatnya tidak ada datang. Kok jujur? Ini kan udah tidak benar. Supaya kita tahu, bujurnya kepala desa berjuang, bujurnya ke DPR berjuang. Untuk siapa? Aku bukan sombong ah. Biar aku tinggal juta-juta pun listrikku hidup siang hari malam semua. Karena aku tuh semalam sampai pagi 5 liter mas. Kenapa? Punya aku tuh kubutan. Dinamoku 10 kilo. Kubutaku kubutan 20. 5 liter. Nggak mungkin aku udah sanggup. Cuman kita nih bukan itu yang kita inginkan. Kita mau tunjukkan kekompakan kita. Kenapa kami hadir ke sini? Karena mengingat terkait masalah PLN ini, kita ini ada beberapa dusun yang terpisah. Satu Manggungan, kedua dusun Silatuni. Kita jangan ikut pengaruh-pengaruh orang yang tidak bertanggung jawab, hanya memperkaya diri. Itu jangan. Kalau mau perkaya itu jangan peralat masyarakat, tapi peralat orang-orang perusahaan tuh. Mau kau makan bubur yang terserah. Tapi masyarakat tidak boleh. Kita hidup dalam kampung itu, aku aja punya lahan beribu hektar, orang lain hanya dapat 5 hektar. Itu kan membuat miskinnya orang lain. Itu tidak boleh cara seperti itu. Oleh sebab itu kita harus melihat, ayo sekarang sawit harganya mahal. Kita tanam sama-sama macam